para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya AHY kalah telak dari Gibran yang nggak pernah pamer bapaknya sendiri. Ditulis oleh X Hardy. Saya sering bertanya pada diri sendiri, apakah AHY tidak bisa hidup mandiri di politik tanpa nama bapaknya SBY? AHY mirip anak kecil yang tak bisa apa-apa tanpa SBY. Diusung jadi calon gubernur DKI pun karena ada SBY. Tanpa SBY, AHY takkan dilirik. Genap keluarga besar Partai Demokrat Jawa Barat mendoakan Agus Yudhoyono dan Pak Silvi untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Jadi ketua umum Demokrat pun pasti ada peran SBY. Tanpa SBY, AHY bisa apa? Mungkin jualan nasi goreng atau ayam penyet. AHY baru-baru ini dalam pidato pembukaan dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Demokrat menyindir rezim Presiden Jokowi di periode pertama yang hanya prosesi gunting pita untuk meresmikan proyek pembangunan. AHY menyebut Jokowi hanya meresmikan proyek infrastruktur yang sebelumnya memang sudah dijalankan di era pemerintahan SBY. Jadi jelas banyak sekali proyek-proyek itu kami menyeluruh dan tidak sering kali dipublikasikan. Ada yang mengatakan misal, zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak, kata AHY. Kami rencanakan, persiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai bangun, sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70% bahkan tinggal 90%. Tinggal gunting pita. Setahun pemerintahan gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Katanya lagi. Lantas AHY mengatakan pihaknya tak memerlukan apresiasi publik terhadap program kerja yang dijalankan saat era SBY. Kita nggak perlu juga diapresiasi, tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita. 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya, katanya. Proyek mangkrak pertama era SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi adalah pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang. Proyek ini tertunda sejak 2006 silam. Proyek tol lain yang juga belum selesai di era SBY adalah ruas tol Cimanggis-Cibitung. Termasuk juga proyek ruas tol Trans Sumatera yang menghubungkan dari Lampung hingga Aceh, yang kini pengerjaannya sedang digesa oleh pemerintahan Joko Widodo. Kemudian ada proyek pembangunan jembatan Merah Putih di Indonesia Timur, yakni di Ambon, yang tertunda sejak 2011. Proyek ini menelan biaya sebesar 772 miliar. Selanjutnya ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, yang dicanangkan oleh Presiden SBY dan kemudian diresmikan di era Jokowi. Alasan proyek ini mangkrak adalah pengalihan aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Pembangunan Bandara Kertajati harus menelan biaya mencapai 10 triliun rupiah dan membutuhkan lahan seluas 1.800 hektar. Bandara Kertajati dirancang untuk mempunyai landasan pacu sepanjang 4.000 meter yang lebih panjang dari Bandara Soekarno-Hatta.
Presiden Jokowi juga menyoroti 34 proyek pembangunan pembangkit listrik di tanah air yang mangkrak saat membahas rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Dalam rapat, Jokowi menerima laporan adanya proyek mangkrak yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2008, tahun di mana bertepatan dengan terjadinya krisis keuangan global. Artinya, sekali lagi, dengan peresmian pembangkit listrik tenaga bayu yang pertama di Kabupaten Sidrap ini, kita ingin memberikan sebuah komitmen bahwa 23% di tahun 2025 itu akan bisa tercapai, insya Allah. Dan kini ada beberapa proyek lain yang belum selesai di era SBY dan kemungkinan akan kembali dilanjutkan. Seperti pembangunan Wisma Atlet Hambalang yang terbengkalai. Proyek yang kabarnya menyedot anggaran fantastis sekitar 2,5 triliun ini digadang-gadang bakal Agak membingungkan. Ini yang mau nyapres apakah AHY atau SBY? Kok bawa-bawa nama SBY terus? Memangnya SBY mau jadi cawapres bertanding dengan Jokowi? AHY mau nyapres tapi gelagatnya malah seperti menjadi juru kampanye buat bapaknya sendiri. Kasihan sekali anak ini. Apa-apa harus bawa nama bapaknya dulu. Seolah kalau tidak sebut nama SBY, AHY hanya menjadi orang awam tak dikenal yang bahkan cicak di dinding pun tak akan peduli. Kalau memang banyak infrastruktur yang dibangun SBY cukup banyak, kenapa AHY tidak sebutkan satu persatu? Mumpung diliput media, sebutkan semua yang dibangun SBY biar kita paham. Nyatanya kalah jauh dengan yang dibangun Jokowi. Jokowi itu bahkan bisa menyelesaikan banyak proyek yang digagas jauh dari era Soekarno sekalipun. Yang kita ingat adalah Hambalang. 34 proyek pembangkit listrik juga mangkrak. Yang 100% tidak mangkrak adalah lagu-lagu hasil karyanya sendiri. SBY menciptakan 40 dari 4 album. Mungkin jauh lebih banyak daripada jumlah proyek besar yang dibangun. Paling hanya direncanakan. Lalu, kalaupun dibangun, ada yang ditelantarkan, tapi dilanjutkan Jokowi. Kalau model begini sih, jangan minta bagian kontribusi dong. AHY ini sampai detik ini tidak pernah menjadi diri sendiri lepas dari bayang-bayang nama besar SBY. Terlalu melekat dan tidak bisa jauh-jauh. Begitulah kalau minim pengalaman politik, tapi banyak keluar-keluar tak jelas. Ngomong kayak habis bangun dari mimpi indah. Pantesan, Partai Demokrat anjlok elektabilitasnya. Pemimpinnya aja kayak gini. Urus partai saja tidak becus. Ngaca dulu deh kalau mau ngomong. Infrastruktur banyak yang mangkrak di era bapaknya. Apa kabar slogan katakan tidak pada korupsi? Tapi kenyataannya banyak kader yang terlibat kasus korupsi. Malah ada mantan napi korupsi yang dipelihara di partainya. Partai begini layak ditinggalkan biar lenyap dari dunia politik. Coba bandingkan dengan Gibran. Pernahkah dia bawa-bawa nama Jokowi dalam setiap ucapannya? Tidak pernah. Gibran kerja supaya masyarakat yang menilai. AHY beda, tidak kerja, tidak becus pula. Bawa nama bapaknya buat dipamerkan kemana-mana. Padahal bapaknya punya image buruk di mata masyarakat. Saking tak ada prestasinya, AHY pun rela pamerkan sesuatu yang tidak ada bagus-bagusnya. Pendukung Demokrat dan kelompok sebelah itu mirip-mirip. Gubernur sebelah cuma bisa ngoceh dan bertata kata, tapi dibilang kerjanya hebat dan spektakuler. Sedangkan Jokowi yang lebih banyak kerja, tapi dibilang cuma pencitraan. SBY kerjanya entah apa, dibilang lebih baik dari Jokowi. Pernyataan ini sebagai bukti nyata kemampuan oposisi dalam menyelesaikan masalah sangat minus. Lucunya lagi, oposisi bukan menawarkan program alternatif yang lebih baik, tapi hanya selebrasi politik kebencian
sambil memamerkan sesuatu yang menggelikan. Tunggu saja, kalau AHY tak bisa ikut Pilpres. Kita akan merayakan AHY terduduk di pojokan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.